untuk kebutuhan karir yang mempersiapkan. Nah, ya. Dan tahu nama Nama saya Agus Marianto. Agus Marianto. usaha bapak ini dibuka dari mulai tahun berapa? Tahun kemarin. Ini lagi dalam tahunan ini. Oh, berarti tahun 2023 Pak ya? Hah? 2023. Ya. Awal. Jam operasional untuk usaha bapak itu dari jam berapa? Jam 4 sampai Sampai jam 10. sampai jam 10. Produksi ramai ya. Oh, situasional ya Pak ya, untuk kondisi orang yang ada di sini. Itu kan namanya Mbak Eko. Oh, berarti asal usul nama itu dari nama istri. Oh, ada nggak punya karyawan? Dari awal sampai sekarang nggak pernah. Oh, langsung bapak sendiri yang ini kelola. Oh, untuk menunya sendiri apa aja Pak? Menunya dari awal itu kan berubah itu. Karena wawancara panjang kami percepat video. Sih Pak, mungkin dari kami ucapin terima kasih. Mungkin sekarang mau main-main dulu ke standnya Pak, sekalian mau Boleh. pesen makan gitu. Boleh. Terima kasih Pak. Nih. Ya. Ya. Dari hasil observasi kami, nama pemilik usaha warung Indomie Mbak Ipul yaitu Ketut Agus Marianto. Ide nama bisnisnya berasal dari nama istri yaitu Mbak Ipul. Bisnis ini dibuka pada awal tahun 2023 saat pandemi mereda. Jam operasional bisnis ini mulai dari jam 16 WITA sampai jam 22 WITA. Pak Agus mengelola sendiri bisnisnya dan tidak memiliki karyawan. Menu warung Mbak Ipul pada awal membuka bisnis yaitu seblak, sempon, tahu ibas, dan mie goreng. Dan menu di warungnya sekarang yaitu mie geledah, Indomie goreng, Indomie mozzarella, Indomie rebus, sempon, seblak, dan sempol. Harga pada menu Warmindo ini cukup terjangkau mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000 saja. Faktor tambahan menu warung Mbak Ipul dikarenakan saat pertama kali memulai bisnis tante tangganya sudah ada yang jualan Warmindo. Maka Pak Agus tidak boleh menambah menu yang sama dengan tetangga bisnisnya. Setelah Warmindo sebelahnya tutup, Pak Agus berinisiatif untuk menambah menu Warmindo tersebut ke dalam bisnisnya. Alasan Pak Agus membuka bisnis yaitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang dulunya Pak Agus bekerja di pabrik. Karena adanya pandemi COVID di tahun 2019, Pak Agus berhenti bekerja di pabrik dan memutuskan untuk membuka bisnis di Singaraja Food Court. Warung ini mengambil keputusan secara kolaboratif, terutama antara Bapak Ketut Agus dan istrinya sejak berdiri pada tahun 2023. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bapak Ketut Agus sebagai pemilik warung Indomie Mbak Ipul adalah kesulitan dalam menghadapi jumlah pesanan konsumen karena ia tidak memiliki karyawan. Hal ini membuatnya merasa kewalahan dalam menjalankan operasional sehari-hari. Tantangan atau permasalahan selanjutnya adalah bagaimana mengelola sikap konsumen yang tidak sabar dan selalu ingin didahulukan. Hal ini sangat penting dalam menjaga hubungan baik antara usaha dan konsumen. Rekomendasi dan solusi yang pertama yang dapat dipertimbangkan adalah merekrut karyawan untuk membantu dalam mengelola pesanan dan pelayanan kepada konsumen. Dengan adanya karyawan, Bapak Agus dapat mengurangi beban kerja serta meningkatkan efisiensi dalam memenuhi pesanan pelanggan. Ketidakefisienan dalam pelayanan dapat berdampak serius terhadap usaha, seperti konsumen kehilangan minat untuk kembali karena pengalaman pelayanan yang lambat atau tidak efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha untuk mempertimbangkan perekrutan karyawan guna memperbaiki operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, rekomendasi dan solusi yang kedua yang dapat kami berikan
adalah Bapak Ketut Agus dapat mengatasinya dengan menjaga komunikasi yang efektif dengan konsumen. Dengan berkomunikasi secara baik, Bapak Ketut Agus dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan memberikan penjelasan bahwa setiap pesanan akan diproses sesuai dengan urutan antrean. Pentingnya komunikasi yang lancar akan menciptakan suasana yang nyaman bagi konsumen ketika berbelanja di warung Indomie Mbak Ipul. Hal ini juga membantu dalam membangun hubungan yang positif dan memperkuat loyalitas konsumen terhadap usaha. Dari hasil wawancara dan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa warung tersebut merupakan contoh UMKM yang menerapkan praktik etika bisnis dengan cukup baik. Pemilik warung, Bapak Ketut Agus dan istrinya, menunjukkan komitmen dalam pengambilan keputusan yang etis dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. Mereka mengambil keputusan secara bersama tahu kelompok dan berusaha membangun hubungan yang positif dengan pelanggan. Penerapan strategi loyalitas, konsistensi dalam rasa makanan, dan pelayanan yang baik menjadi kunci dalam mempertahankan loyalitas konsumen. Pentingnya etika bisnis dalam keberlanjutan UMKM seperti warung Indomie Mbak Ipul terletak pada beberapa hal. Praktik etika bisnis membantu memastikan keputusan yang diambil telah dipertimbangkan dengan matang, mengurangi risiko kerugian, dan yang baik antara usaha dan konsumen, memperkuat loyalitas konsumen, serta memastikan keberlanjutan dan kesuksesan usaha dalam jangka panjang. Indomie Mbak Ipul. Baby, put